Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Pancagung dengan nomor pokok mahasiswa 18061952255. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang poin 6.4, yaitu Smith chart. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengenalan dari Smith chart. Nah, sebenarnya apa itu Smith chart? Smith chart merupakan suatu diagram yang digunakan untuk mengetahui karakteristik dari suatu saluran transmisi. Jadi, dengan Smith chart ini kita dipermudah untuk mengetahui karakteristik dari suatu saluran transmisi. Nah, sebenarnya apa aja sih fungsi dari Smith chart ini? Oke, kita bahas ya. Fungsi Smith chart itu pertama kita dapat mengupload impedansi beban ataupun admitansi beban. Nah, setelah itu kita dapat menentukan SWR atau standing radio, terus dan coefficient pantul, return loss, mismatch loss pada titik di saluran transmisi. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan impedansi input atau Z input jika impedansi beban atau Z load diketahui. Nah, sekaligus menentukan coefficient pantul input, return loss input. Nah, dan sebaliknya, kita dapat menentukan impedansi beban jika impedansi input diketahui. Nah, selain dari fungsi-fungsi ini, ternyata Smith chart juga memiliki fungsi lain, yaitu Smith chart dapat menentukan panjang saluran jika kondisi di beban dan di input saluran diketahui. Nah, yang itu juga dapat merancang trafo lambda per 4, terus merancang stup tunggal baik seri dan paralel, serta merancang stup ganda baik di seri dan paralel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen dari Smith chart itu sendiri. Nah, ini adalah desain Smith chart yang sudah komplit, yaitu dari Blackmagic Design. Selanjutnya, nah ini saya akan menjelaskan dari sini dulu. Nah, yang merah ini, yang garis merah ini dan garis merah yang bulatan ini itu merupakan skala resistansi atau bagian realnya. Dan untuk bagian yang biru ini, biru ke bawah juga ini, itu skala reaktansinya atau bagian imajinernya. Jadi untuk contohnya seperti ini. Nah, diketahui Z sama dengan 1 ditambah J2. Nah, 1 itu kalau lihat dari sini, yang 1 itu yang ini. Nih, garis merah ini 1. Lalu J2 itu yang mana? J2 itu yang biru ini. Yang ini, J2. Jadi kalau diketahui Z sama dengan 1 ditambah J2, dia bakal membentuk kurva ini dan kurva ini. Nah, sedangkan kalau dia diketahui Z sama dengan 2 plus J, itu dia bakal kayak gini. Yang merah ini dan merah yang ini. Dan gitu yang ini. Nah, selanjutnya saya mau jelasin ini, yang kuning ini. Ini tuh yang kuning adalah skala sudut koefisien pantul dan koefisien terus. Nah, kalau lihat di sini tuh dia ini nih, skalanya ada dari ini angle of transmission dan angle of reflection. Koefisien pantul 10, 20, 15, 30, 20, 40, 25, 50. Nah, ini skalanya. Skala sudut koefisien pantul. Nah, buat yang bagian oranye ini, itu merupakan skala posisi jarak dalam saluran transmisi dalam lambda. Nah, kalau kita lihat di sini tuh, ini dia satu putaran itu adalah setengah lambda. Jadi kalau dari sini dari 0 dari sini 0, terus dia muter ke sini searah jarum jam, muter sampai sini lagi, itu dia bakal ini 0,49
harus sampai sini 0,5, maka satu putaran ini sama dengan setengah lambda. Nah, bisa lihat di sini dari 0, 0,4, 0,7, 0,8, 0,4. Nah, ini buat di bawah. Nah, selanjutnya saya mau jelasin tentang bagian atas dan bawah ini. Kalau bagian atas ini dia merupakan skala untuk induktif, reaktansi induktif atau dari induktor. Nah, kalau yang bawah ini dari kapasitor, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya di 6.1 sampai 6.3. Nah, ini ada menuju sumber dan menuju beban. Artinya apa? Kalau dia searah ke arah jarum jam, itu dia skalanya posisi jaraknya itu makin menuju sumber. Nah, sedangkan kalau dia semakin kiri, dia makin menuju beban. Nah, tadi di sini. Di sini nih, 0,6 itu ke kanan, itu menuju sumber atau ke generator. Nah, kalau yang ke arah kiri dari sini, dari arah kiri ke kiri berlawan di arah jarum jam, dia skala buat yang posisi jaraknya itu dia ke arah beban atau ke load. Nah, ini untuk si Smith chart diagnostic design. Nah, selanjutnya ini ada di bagian bawah sini merupakan skala SWR atau skala logaritmik SWR dalam satuan desibel seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, ini bagian bawah tadi. Terus yang keduanya ada skala return loss. Ini return loss dari 1 sampai infinity. Ini juga SWR. Nah, yang ke bawah, di bawahnya juga ada skala untuk magnitude koefisien pantul, tegangan atau arus. Reflection coefficient, tegangan atau arus 1 sampai 0. Nah, ini juga untuk sini sama seperti tadi, yang atas itu menuju beban, yang skala atas, yang skala bawah itu menuju sumber. Ini ada dua skala. Kalau ini sama. Tapi kalau ke arah kanan tuh menuju beban, arah kiri menuju sumber. Selanjutnya ada ini reflection loss, skala magnitude coefficient, terus skala redaman. Ini skala redaman desibel untuk saluran yang lossy. Terus ini transmission coefficient sama. Ini sama yang tadi. Ini koefisien terus. Ini koefisien pantul, tegangan sama arus. Ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isan Irvanto, Teknik Elektro 2018 dengan nomor pokok mahasiswa 18061-47911 dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi teman saya tentang transmission line. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor refleksi menggunakan Smith chart. Nah, untuk pertama, ini adalah gambar dari Smith chart itu sendiri yang sebelumnya Smith chart ini sudah dijelaskan oleh teman saya pada pengenalan. Selanjutnya, apa sih faktor refleksi itu? Pertama-tama kita harus tahu refleksi. Refleksi merupakan suatu fenomena pada saluran transmisi yang disebabkan impedansi beban yang dimiliki oleh saluran tidak sesuai atau mismatch dengan impedansi gelombang, yaitu Zin tidak sama dengan Zout. Maka, faktor refleksi itu adalah, atau yang kita biasa sebut dengan koefisien refleksi adalah, besaran yang menyatakan seberapa besar gelombang yang datang akan direfleksikan. Nah, untuk rumus dari faktor refleksi tersebut adalah R sama dengan ZL dikurang dengan Z0 dibagi dengan ZL ditambah Z0, yaitu R merupakan dari faktor refleksi itu, ZL yang disebut dengan impedansi beban dengan satuan ohm, dan Z0 adalah impedansi karakteristik saluran dengan satuan adalah ohm itu. Nah,
Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal dari faktor refleksi. Jadi begini contoh soalnya. Pada suatu saluran transmisi, diketahui impedansi bebannya adalah 25 ditambah J75 ohm. Dan impedansi karakteristik saluran transmisi tersebut adalah 50 ohm. Tentukan. A yang pertama, faktor refleksi saluran transmisi menggunakan cara perhitungan, dan yang kedua menggunakan Smith chart itu. Yang B adalah bandingkan hasil dari perhitungan dengan hasil yang didapat dari Smith chart. Nah, pembahasannya yang pertama adalah langkah-langkahnya nih untuk menyelesaikannya. Pertama, dari ZL dan Z0 yang diketahui, kita harus bisa menghitung dari impedansi beban ternormalisasi, yaitu adalah ZL aksen, atau impedansi beban ternormalisasi adalah ZL, yaitu impedansi beban dibagi dengan Z0, atau impedansi karakteristiknya. Yang kedua, hasil yang didapat kemudian dimasukkan dalam Smith chart tersebut, dan dibutuhkan alat-alat tulis seperti pensil atau pulpen, jangka, dan juga penggaris. Yang ketiga, kita akan membandingkan hasilnya. Nah, kita akan menghitung ZL-nya itu. Jadi pertama, kita harus menulis diketahuinya. Kita gunakan pulpen. Yang pertama, ZL. ZL di soal tadi adalah 25 ditambah 25 ditambah J75 ohm. Yang kedua adalah Z0. Z0-nya yaitu sebesar 50 ohm. Nah, langkah pertama adalah hitung impedansi beban ternormalisasi dengan rumus tadi ini. Maka rumusnya adalah ZL aksen adalah ZL dibagi dengan Z0. ZL dibagi Z0 yaitu 25 ditambah J75 ohm dibagi dengan 50 ohm. Maka hasil yang akan didapat adalah, tadi saya sudah menghitungnya, yaitu sebesar 0,5 ditambah J1,5 ohm. Perhitungan ini menggunakan kalkulator saintifik ya. Nah, kemudian hasil dari ZL tadi ini akan kita masukkan ke dalam Smith chart yang ada di awal. Smith chart ini ya. Oleh karena itu, kita harus tahu nih, 0,5 di sini adalah bilangan realnya. Real. Bilangan aslinya lah. Dan di sini adalah imajinernya, karena di sini ada J-nya ya. Yang besarnya itu akar minus 1. Nah, pada Smith chart di sini, waktu itu sudah di video sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu untuk yang di sini garis yang mendatar ini merupakan untuk bilangan real, dan untuk yang bentuknya seperti parabola ke samping-samping ini itu adalah untuk bilangan realnya, untuk bilangan imajinernya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kita lihat realnya sebesar 0,5 dan imajinernya sebesar 1,5. Real 0,5 kita bisa lihat letaknya adalah di sini ya. Di sini. Saya titik merah. Dan untuk imajiner 1,5 yaitu besarnya di sini. Maka kita ikuti parabolanya, kita bentuk dengan pensil atau pulpen yang kalian punya di Smith chart-nya. Nah, seperti ini, oke. Dan untuk imajinernya juga kita tarik bawah, ikuti dengan bentuk parabola yang ada ya. Nah, di antara dua ini kita bisa melihat ada titik pertemuannya. Nah, kemudian seharusnya kita menggunakan jangka yang digunakan dari sini, dari titik 1, titik 0, titik 1, di sini titik 1, yang saya beri garis merah lagi. Kita tarik ke titik yang pertemuan di sini tadi. Maka kita tarik dengan garis seperti ini saja. Nah, sudah seperti ini. Kemudian jarak dari sini ke sini kita ukur melalui penggaris. Kemudian kita masukkan dari yang ukuran tadi ke dalam penggaris di bawah sini, yang ada di sini. Nah, kita lihat berapa angka yang tertunjuk pada penggaris setelah kita masukkan ke dalam penggaris ini, dan angka yang muncul adalah 0,75. Ini adalah jari-jarinya ya tadi, jari-jari dari
yang ini ke sini. Karena jika menggunakan jangka, ini tarik ke sini akan membentuk sebuah lingkaran. Ya kan, untuk sebuah lingkaran, dan inilah jari-jarinya. Kemudian kita akan memperpanjang garis tadi hingga ke atas ini. Jika kita menggunakan maksudnya jika kita menarik garis dengan lurus, maka hasil yang didapatkan yaitu sebesar 63,5. Nah, 63,5 ini adalah CR-nya. CR dari faktor itunya. Faktor tadi yang kita cari. Selanjutnya, kita sudah menemukan dua ini ya. Dua ini kita masukkan ke rumus tadi sini. Maka di sini adalah R sama dengan nilai mutlak dari R tadi, sudut dari CR-nya. Nilai mutlak dari R tadi berapa? Sebesar 0,75. 0,75 dengan sudut 63,5. 63,5 derajat. Atau jadinya seperti ini, 0,75 sudut 63,5 derajat. Ini adalah hasil menggunakan Smith chart. Maka selanjutnya coba kita bandingkan dengan menggunakan perhitungan rumus. Tadi rumus yang kita gunakan adalah ini. Ini rumusnya. R adalah ZL dikurang Z0 dibagi ZL ditambah Z0. Kita lihat R sama dengan ZL dikurang Z0 dibagi ZL ditambah Z0. Oke, ZL tadi adalah 25 ditambah J 75 ohm dikurang 50 ohm dibagi dengan 25 ditambah J 75 ohm ditambah 50 ohm. 50 ohm. Maka hasilnya adalah, nah di operasi ini kita lihat ya, di sini adalah 50 dengan 25 yang sama-sama real. Maka mereka yang harus dioperasikan 25 dikurang 50 yaitu sebesar 25 min 25. Dan untuk bilangan imajinernya J75 tidak memiliki pasangan sehingga tidak ada operasi yang berlaku bagi dia. Ditambah J75. Selanjutnya untuk penyebutnya 25 ditambah 50 berarti di sini 75 ditambah J75. Nah, kemudian kita akan menghitungnya menggunakan kalkulator, maka hasil yang didapatkan yaitu sebesar 0,7454 dengan sudut adalah 63,435. Kita menghitung hasil ini menggunakan kalkulator juga. Tadi saya sudah menghitungnya menggunakan rumus. Dan untuk pertanyaan pertama kita sudah menemukan menggunakan cara perhitungan dan kemudian sudah menggunakan Smith chart juga. Pertanyaan B-nya adalah bandingkan hasil perhitungan dengan hasil yang didapat dari Smith chart dengan perhitungannya. Oke, ke selanjutnya berarti untuk R atau faktor refleksi dari Smith chart-nya, Smith, yaitu adalah, kita lihat tadi berapa? 0,75, 0,75 dengan sudut 63,5 derajat. Sedangkan R dari rumus atau perhitungan yaitu sebesar 0,745 dengan sudut yaitu 63,435 derajat. Nah, dari dua hasil ini bisa kita lihat dan kita bandingkan bahwa hasil yang dapat dari Smith dengan perhitungan yang secara ideal yaitu hasilnya sangatlah dekat dan mirip sekali. Nah, kenapa bisa berbeda di sini? Yaitu pertama, mungkin dari kita saat menggunakan Smith itu terjadi kesalahan pada pembulatannya.
bisa saja terjadi sehingga hasilnya berbeda. Terus yang kedua adalah kurang teliti dalam penggunaan smith chart-nya, yaitu misal seperti titiknya kurang pas, atau mesti teliti di sini ya, titiknya kurang pas atau menggunakan penggaris, jadi seperti itu. Sekian presentasi dari saya tentang faktor refleksi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan melanjutkan presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan Hafiz dari kelompok 4 dengan NPM 18061947731. Nah, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan presentasi dari teman saya, dan kali ini kita akan membahas refleksi pada saluran transmisi. Nah, di pembahasan kali ini intinya itu nanti kita ingin mengetahui berapa faktor refleksi pada saluran transmisinya, baik itu di awal, di akhir maupun di tengah. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Nah, ini di sini ada contoh soal. Diketahui sebuah saluran transmisi dengan panjang 3 meter dengan impedansi karakteristiknya sebesar 50 ohm, pedamnya itu 0,15 Newton per meter, dan konstanta fasanya itu 0,45 radian per meter. Nah, ini terus terhubung dengan sumbernya ini generator, tegangannya itu 120, ini pasanya 0 derajat. Terus volt satuannya memiliki impedansi sebesar 75 ohm dan terhubung dengan suatu beban yang besarnya 30 min J40 ohm. Nah, yang ditanya tuh yang pertama, carilah faktor refleksi di akhir saluran transmisi. Yang B, carilah faktor refleksi, ini harus di awal saluran transmisi. Oke. Nah, di sini kita bisa gambarkan dulu rangkaiannya gimana, terus diketahuinya apa saja. Lanjut. Jadi gambar rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Yaitu di sini ada generator sebagai sumber dengan tegangan 120 derajat, 120 dengan fasanya 0 derajat volt. Terus mempunyai impedansi 75 ohm. Terus impedansi karakteristiknya tadi 50 ohm. Ya kan, 50 ohm impedansi karakteristiknya. Terus mempunyai bebannya 30 min J40 ohm. Panjangnya itu 3 meter. Terus ada peredam atau redamannya sebesar 0,15 Newton per meter. Terus ada beta atau konstanta fasa itu sama dengan 0,45 radian per meter. Nah, untuk mencari faktor refleksi di akhir saluran transmisi kita dapat menggunakan persamaan, yaitu R sama dengan ZL min ZO dibagi ZL plus ZO. Nah, di sini kita tinggal masukin saja nilainya. Tadi ZL-nya di sini 30 berapa? Min J40 min J40
dikurang 50 setengah 30 min J 40 ditambah 50. Ini hasilnya bisa didapatkan, berarti sini min 20 min J 40 per di sini 80. Nah, real ditambah real min J 40. Nah, setelah ini kita bisa mendapatkan bisa dibagi dengan cara dikali dengan konjugat dari si penyebut. Jadi min 20 min 4 min J 40 per 80 min J 40 dikali dengan konjugatnya 80 ditambah J 40 per 80 ditambah J 40. Nah, ini perkalian biasa ya, tinggal real kali real, terus real kali imajiner, terus imajiner kali real. Nah, nanti di sini dapat min 20 kali 80, sini 1600, terus ini J 40 kali 80 di sini min J 3200, terus sini min J 40 kali dikali plus J 40 itu plus 1600, karena J kuadrat itu kan min 1 ya, J kuadrat itu min 1, terus hasilnya 1600, ada minnya jadi plus 1600. Terus terakhir J 40 dikali min 20 sama dengan min J 800. Nah, dibagi. Nah, kalau misalnya perkalian 80 min J 40 dikali konjugatnya, itu bisa didapatkan langsung 80 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Karena A min JB kuadrat itu kan jika dikali A plus JB kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke, nih 40 kuadrat. Jadi 1600 ini coret, 1600 sama dengan min J 4000, terus 80 kuadrat itu 6400, 6400 ditambah 40 kuadrat itu sama dengan min J setengah ya, J setengah. Nah, min J setengah kita dapat nilainya. Kalau misalnya kita rubah ke fasor, misalnya mau kita rubah ke bentuk fasor, berarti kan hasilnya nanti di sini min J setengah sama dengan 0,5 atau setengah fasor min 90 derajat. Oke, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, ini kalau bentuk fasor. Terus kalau misalnya nanti bentuk Eulernya berarti 0,5 E
min J 90 derajat. Oke, ini untuk yang A. Nah, jadi faktor refleksi di akhir saluran transmisinya ini sebesar 0,5 E min J 90. Sekarang yang B. Oke, sekarang yang B. Yang B itu tadi apa? Yang B itu berarti carilah faktor refleksi di awal saluran transmisi. Nah, untuk mencari yang B kita bisa menggunakan persamaan B ini. Ini gamma besar fungsi D sama dengan R E min 2 gamma D. Dan untuk min 2 gamma D nya sendiri ini sama dengan min 2 gamma di sini berarti alfa plus J beta, kan, karena alfa J beta terus kurung di sini terus dikali D, terus masukin nilainya berarti min 2 alfanya berapa tadi, alfanya di sini kan redaman ya 0,15, kita masukin aja. Terus konstanta fasanya beta 0,45, J 0,45, D nya atau panjangnya itu 3. Nah, yang saya dibaca D sama L ini sama, cuma mungkin dari sudut pandangnya kalau misalnya L ini yaitu jarak saluran transmisi dari sumber ke beban, sedangkan D ini jarak dari beban menuju sumber gitu, ke menuju generator. Jadi di sini nilainya sama aja, kita masukin 3. Yaudah, kita kali berarti min 6 0,15 plus J 0,45, terus dikalikan saja min 6 0,15 itu berarti min 0,9 ya, min 0,9 min J di sini didapatkan min J 2,7. Oke. Nah, tadi karena kita menggunakan D nya 3, berarti bisa dimasukin nilai min 2 gamma D nya ini sama dengan, nah, R nya tadi kita menggunakan R faktor refleksi yang tadi kita sudah cari di soal yang A. Nah, kita bisa menggunakan ini, jadi 0,5 E min J 90 derajat jelek kali ininya, min J 90 derajat
dikali E min 0,9 dikali E. Oh, ini langsung kita pisah aja ya. Min Y 2,7. Nah, tapi J 2,7 sini bukan derajat. Nah, ini satuannya masih radian. Kan radian itu 2pi radian. 2pi radian kan sama dengan 360 derajat. Nah, 1 radian ini kalau pakai kalkulator itu 57,295 sekian kan, berarti ini derajat. Nah, tinggal dikali aja 2,7 rad sama dengan 2,7 kali 57. Sini saya pakai kalkulator ya, sudah dihitung 154,698 sekian derajat. Oke, bisa. Nanti ini kita kita masukin lagi nilai derajatnya ke sini 0,5 E min 0,9. Ini bisa digabungin ya, E min J kurung 90 derajat karena sama-sama min J ditambah ini berapa, 154,698 derajat. Oke. Terus di sini didapatkan hasilnya itu 0,5 E min 0,9 kali E min Y. Hasilnya itu 244,698 ya, 98. Terus bisa langsung dihitung pakai kalkulator. 0,5 dikali E min 0,9 itu didapatkannya 0,2032. Langsung saya bulatin aja 9 terus dikali M dikali E min J 244,698. Nah, bentuknya Euler bisa kita buat ke fasor. Min derajat, jangan lupa derajat ini. Derajat. Nah, kalau misalnya kita mau ubah ke bentuk bilangan kompleks, kita bisa mengkalikan bilangan real dengan cos dari imajiner. Terus untuk hasil imajinernya kita bisa mengkalikan real dengan sin imajiner. Jadi 0,20329 dikali cos ini, cos 244 0,20329
0,698. Oke. Terus ditambah J 0,20329 dikali sin ini min, jangan lupa min 244,698 dengan nanti hasilnya kurang lebih 0,868786 plus J 0,18379. Nah, jadi faktor refleksi di awal saluran transmisinya sebesar 0,0868786 plus J 0,18379. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mencantumkan hasil hitungan yang mungkin lebih rapi sehingga bisa dipelajari lebih lanjut. Di sini saya yang A-nya, di sini yang B-nya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi dengan nomor pokok 1606195 Di sini saya akan menjelaskan mengenai impedansi input. Di sini saya akan menjelaskan melalui sebuah contoh soal yang melalui contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal dengan skematik, yaitu dengan skematik. Nah, di skematik ini terdapat tegangan dari sebuah generator, dan tegangan ini sebesar 120 volt dengan sudut 0 derajat. Kemudian di sini ada ZG atau impedansi dari generator itu. Nah, nilai dari impedansi generator ini sebesar 75 ohm. Dan lalu di sini akan terhubung dengan saluran transmisi. Saluran transmisi ini memiliki panjang sebesar memiliki panjang 3 meter. Kemudian akan terhubung dengan impedansi dari beban dengan nilai 30 dikurang J 40 ohm. Di sini diketahui impedansi karakteristik itu sebesar 50 ohm, lalu kemudian alfa sebesar 0,15 Newton per meter, dan beta sebesar 0,45 radian per meter. Nah, dalam soal ini kita disuruh untuk mencari impedansi input dari saluran transmisi ini. Kemudian B, yaitu kita akan mencari faktor refleksi di awal saluran transmisi. Nah, untuk mencari impedansi input kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan persamaan, yaitu impedansi input sama dengan impedansi karakteristik dikali dengan impedansi beban ditambah impedansi karakteristik yang dikali dengan tangan hiperbolik gamma L dibagi dengan impedansi karakteristik ditambah impedansi beban dikalikan dengan tangan hiperbolik gamma L. Nah, dalam hal ini kita akan mencari nilai dari tangan hiperbolik gamma L terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai
tangan hiperbolik gamma L ini kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Maka gamma jika dijabarkan akan menjadi seperti ini, yaitu tangan hiperbolik dari A ditambah J beta dikali dengan L. Lalu kita akan menjabarkannya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui seperti alfa, L, beta, L, dan L. Kita tinggal memasuki nilai-nilainya. Nah, menjadi seperti ini. Di sini kita sudah memasukkan nilai-nilai dari alfa, beta, dan L itu sendiri. Kita di sini tinggal mengkalikan nilai dari nilai-nilai yang sudah ada seperti 0,15 kita kalikan dengan 3, 0,45 kita kalikan dengan 3. Di sini juga kita kalikan dan di sini juga kita kalikan dan didapat nilai seperti ini. Nah, setelah didapat nilai seperti ini, kita bisa menghitung, kita bisa mencari tangan hiperbolik dari 0,45, kemudian kita mencari nilai dari tangan 1,35. Di sini nilai ini masih dalam bentuk radian. Kemudian kita akan mencari nilai dari tangan hiperbolik yang di bawah ini juga 0,45 yang dikalikan dengan 1,35. Tangan 1,35. Nah, didapat nilai sebesar didapatkan nilai sebesar 1,940433057 ditambah J 0,8078797226. Nah, mungkin jika kita ingin berubah menjadi bentuk polar, maka akan didapatkan nilai seperti ini. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan nilai dari tangan gamma L ini, kita bisa memasukkan nilai-nilai yang kita ketahui kepada persamaan yang ada di sini untuk mendapatkan nilai dari Z in ini. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah kita dapat, yaitu impedansi karakteristik sebesar 50. Lalu kita memasukkan impedansi dari beban itu sendiri, kita memasukkan, kemudian ditambah dengan impedansi karakteristik dikali dengan 1,940433057 ditambah J 0,8078797226. Ini nilai dari tangan gamma L yang telah kita cari sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa lakukan hitungan dan didapat didapat nilai seperti ini. Lalu kita tinggal kalikan 50 dengan nilai ini dan didapat nilai sebesar 39,44891674 ditambah dengan J 15,1252167. Kemudian kita akan menjawab soal yang B, yaitu mencari nilai refleksi di awal saluran transmisi. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan persamaan, yaitu nilai refleksi ini sama dengan impedansi input dikurangi dengan impedansi karakteristik, kemudian dibagi dengan impedansi input yang ditambah dengan impedansi karakteristik. Karena kita sudah mendapatkan nilai dari
impedansi inputnya itu sendiri, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui ke dalam persamaan ini. Nah, di sini kita telah memasukkan nilai-nilai dari persamaan ini. Kemudian kita tinggal lakukan hitungan matematis dan didapat hasil yaitu sebesar min 0,8687984 ditambah dengan J 0,18378411516. Dan jika teman-teman ingin berubah menjadi bentuk polar, maka akan didapat nilai seperti ini, yaitu 0,2032848299 dengan sudut 115,3013953 derajat. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Alfarisi dengan nomor pokok mahasiswa 18061479975. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai impedansi input dengan menggunakan diagram Smith. Ini merupakan gambar dari diagram Smith yang sudah rekan saya jelaskan sebelumnya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai impedansi inputnya itu menggunakan contoh soal agar mudah dipahami. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti, saya sarankan untuk menggunakan beberapa tools, yaitu berupa printout dari diagram Smith ini, supaya teman-teman juga bisa melakukan permodelannya atau melakukan plotting diagramnya. Teman-teman juga membutuhkan spidol dengan beragam warna agar mudah mengidentifikasi tiap garisnya. Terus teman-teman juga membutuhkan jangka putar untuk membuat lingkaran dan juga menggunakan busur derajat untuk menghitung derajat nanti. Selain itu juga agar mempermudah dalam perhitungan, teman-teman bisa menggunakan kalkulator saintifik. Oke, kita bisa langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini diberikan soal yaitu suatu saluran transmisi memiliki impedansi beban ZL sebesar 10 ditambah J25 ohm dengan impedansi karakteristik sebesar 50 ohm. Berapakah impedansi input jika saluran transmisi tersebut memiliki panjang 0,408 meter dan bekerja pada frekuensi 100 MHz dengan mengabaikan peredaman saluran tersebut, yang artinya alfanya sebesar 0 Newton per meter. Oke. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menggambar rangkaiannya dan juga menuliskan parameter-parameter yang didapatkan dari soal. Oke, di sini kita sudah mendapatkan parameter-parameter yang ada. Lalu selanjutnya kita gambarkan rangkaiannya. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu generatornya, generator pembangkit sinyal yang kita tuliskan dengan VG. Lalu di sini ada impedansi dari generatornya, atau kita bisa sebut dengan ZG. Lalu kita di sini gambarkan dari saluran transmisinya. Di bawah juga kita buat dengan panjang yang sama. Asumsikan saja ini kedua salurannya panjangnya identik. Oke, lalu di sini kita gambarkan impedansi beban atau ZL. Oke. Selanjutnya, dari soal telah kita dapatkan parameter ZL sebesar 10 ditambah J25 ohm dan juga impedansi karakteristik sebesar 50 ohm. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menormalisasi dari ZL ini, sehingga persamaannya akan menjadi seperti berikut, yaitu rumusnya normalisasi ZL sama dengan ZL dibagi dengan Z0, yaitu didapatkan hasil sebesar 0,2 ditambah J 0,5 ohm. Nah, selanjutnya kita langsung melakukan plotting terlebih dahulu kepada diagram Smith-nya.
Jadi tadi kita sudah dapatkan normalisasi dari ZL sama dengan 0,2 ditambah J 0,5 ohm, yang dimana 0,2 ini merupakan bilangan real dan J 0,5 ini merupakan bilangan imajiner. Dan di sini juga terdapat notasi positif yang menandakan bahwa persamaan ini berada di kuadrat 1 atau 2, karena kutub positif ini menandakan bahwa rangkaian ini bersifat induktif bukan kapasitif. Jadi kita berfokus pada setengah lingkaran yang di atas ini karena di sini menunjukkan positif. Jika dia bernilai negatif, maka kita perhatikan di sebelah bawah sini, di setengah lingkaran ke bawah ini. Oke, dari persamaan ini kita dapatkan bahwa bilangan real sebesar 0,2. Nah, dari diagram Smith-nya ini kita ketahui bahwa garis yang horizontal ini merupakan sumbu dari bilangan real. Maka dari itu kita cari 0,2 ini terletak di sumbu real di sebelah mana. Nah, kita ketahui bahwa 0,2 ada di sebelah sini. Lalu kita gambarkan garis yang mengikuti lingkaran ini, atau kita bisa menggambarkannya dengan garis berwarna biru seperti ini. Lalu kita ketahui juga bahwa bilangan imajiner sebesar 0,5. Nah, untuk di diagram Smith ini kan untuk sumbu imajiner itu yang seperti ini ya, yang menyamping seperti ini. Nah, kita cari 0,5 itu terletak di mana, dan terletak di sebelah sini. Lalu kita gambarkan juga mengikuti garis sumbu imajiner ini. Di sini saya menggunakan garis berwarna merah. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu membuat membuat koefisien refleksi, yaitu dengan cara membuat lingkaran yang titik awalnya berada di titik perpotongan antara real dan imajiner ini dan berakhir di sini juga, dengan titik pusat atau sumbu putarnya itu berada di titik 1,0 atau tengah-tengahnya itu berada di sini. Jadi teman-teman bisa menggambarkannya menggunakan jangka putar berawal dari sini dan berakhir di sini. Jika kita gambarkan, maka hasilnya akan seperti ini. Lingkaran ini menunjukkan koefisien refleksi atau harga faktor refleksi mutlak. Dan dari lingkaran ini kita putar dari beban ke generator. Artinya kita bergerak searah jarum jam. Karena kita lihat di sini terdapat tulisan wavelength towards generator, yang artinya rangkaian ini bergerak dari beban ke generator. Nih, jika kita lihat dari gambar rangkaian yang sudah kita buat sebelumnya, jadi dia bergerak dari beban ke generator searah jarum jam. Oke, langkah selanjutnya. Oh, sebelum itu, seperti yang sudah rekan saya jelaskan, bahwa satu putaran penuh dari diagram Smith ini bernilai lambda per 2. Atau yang kita bisa tuliskan 2 beta L. Nah, dari persamaan ini, kenapa terdapat notasi negatif di sini? Ini dikarenakan pada lingkaran ini berputar searah jarum jam. Karena sudut itu ketika dia berputar searah jarum jam, maka dia akan bernilai negatif. Jadi di sini kita harus memasukkan tanda negatif di depannya. Dan kita dapat mengetahui sebelumnya bahwa beta bernilai sama dengan 2pi per lambda, dan di mana pi itu sebesar 180 derajat dan lambdanya itu bisa kita tuliskan sebagai lambda sama dengan C per F. Nah, ketika kita masukkan C per F ini ke lambda yang ini, maka akan menghasilkan persamaan seperti ini. Jika kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan dari parameter sebelumnya, kita dapat menghasilkan sudut refleksi sebesar 97,92 derajat searah jarum jam, karena di sini notasinya negatif. Oke,
Jadi langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat garis antara sudut perpotongan ini dengan sumbu utama. Kita gambarkan di sini dengan garis berwarna hijau, garis lurus. Selanjutnya, kita menggunakan busur derajat untuk menghitung derajat antara sudut ini terhadap sudut ini sebesar 97,92 derajat. Jadi jika teman-teman menggunakan busur derajat di sini, teman-teman bisa menggunakannya dan menghitung titik nolnya itu dari sini dan dihitung di mana letak 97,92 derajat. Jika kita menggunakan busur derajat, kira-kira akan terlihat bahwa 97,92 derajat itu ada berada di titik sebelah sini. Dan lalu kita tarik garis dari titik ini juga ke titik sumbu pusatnya menjadi seperti ini. Dan ini merupakan hasil dari normalisasi Z input yang kita inginkan. Jika teman-teman ingin membacanya, jadi cara membacanya seperti ini. Kita masukkan dulu bilangan realnya. Kita lihat dari gambar ini, di titik perpotongan ini, dia berada di lingkaran yang 2,0 ini jika teman-teman lihat. Jadi kita tuliskan bahwa bilangan realnya itu sebesar 2,0 ditambah dengan bilangan imajinernya. Bilangan imajinernya ini berapa? Kita lihat dari sumbu yang imajiner ini bahwa dia terletak di 2,8, sekitar 2,8. Jadi kita bisa tuliskan Z0 sama dengan 2 ditambah J 2,8. Oke. Nah, ternyata setelah diputar sejauh 97,92 searah jarum jam diperoleh Z input impedansi input normalisasi sebesar 2 ditambah J 2,8 ohm. Dan cara kita untuk mencari impedansi inputnya, kita dapat mengalihkannya dengan impedansi karakteristiknya seperti yang kita lakukan tadi dari Z input biasa menjadi Z input normalisasi. Jadi kita dapatkan bahwa hasil akhirnya itu sebesar 100 ditambah J 140 ohm untuk impedansi inputnya. Oke, ini merupakan hasil jika kita menggunakan diagram Smith dalam perhitungan ini. Namun, bagaimana jika kita menyelesaikan dengan persamaan matematikanya atau persamaan matematisnya? Apakah sama atau berbeda namun tidak terlalu jauh? Mari kita buktikan. Oke, di sini kita menggunakan soal yang sama seperti kita tadi menggunakan diagram Smith. Di sini kita mengetahui bahwa rumus dari impedansi input adalah seperti ini rumusnya, yaitu Z0 dikali ZL ditambah Z0 tan hiperbolik gamma L dibagi Z0 ditambah ZL tan hiperbolik gamma L. Dan dapat kita ketahui juga bahwa tan hiperbolik gamma L sama dengan tan hiperbolik alfa ditambah J beta L. Dan jika kita jabarkan lebih lanjut, maka akan didapatkan persamaan seperti ini. Kita dapat ketahui juga bahwa tan hiperbolik dari J beta L sama dengan J tan beta L, dimana jika kita jabarkan akan menjadi seperti ini. Dan karena dari soal tadi kita ketahui bahwa alfa sama dengan 0 Newton per meter, maka persamaannya 0 ini kita masukkan di alfanya ini, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Dan kita dapat mengetahui juga dari kalkulator saintifik bahwa tan hiperbolik dari 0 adalah 0. Maka persamaan tan hiperbolik A alfa ditambah J beta L hasilnya akan seperti ini, J tan beta L. Jika kita lanjutkan perhitungannya, maka akan didapatkan tan hiperbolik J beta L ini sama dengan J tan 48,96. Nah, setelah kita mendapatkan parameter-parameter yang dibutuhkan, kita kembali lagi menuju rumus di awal tadi untuk mencari impedansi input. Rumusnya itu seperti ini. Lalu kita masukkan parameter-parameter yang sudah kita dapatkan, maka didapatkan perhitungannya seperti ini, dan hasil dari perhitungannya adalah sebesar 99,15349 ditambah J 140,162713 ohm. Dan ini merupakan impedansi input jika kita menggunakan perhitungan matematis dalam melakukan pengerjaannya. Jika kita melihat kembali ke
hasil yang kita dapatkan dari diagram Smith yang kita kerjakan sebelumnya, didapatkan Z inputnya yaitu sebesar 100 ditambah J 140 ohm. Nah, di sini terdapat sedikit perbedaan antara impedansi input menggunakan diagram Smith dan juga menggunakan persamaan matematik. Karena sebenarnya diagram Smith ini digunakan memang untuk mempermudah dan mempercepat dalam melakukan perhitungan. Jika kita melakukannya dengan benar, maka hasilnya akan relatif sama dengan perhitungan matematis. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih teliti, maka disarankan untuk menggunakan persamaan matematisnya karena atau perhitungan matematiknya, karena dalam pengerjaan menggunakan diagram Smith kita membutuhkan ketelitian dalam melakukan perhitungan dan juga dalam melakukan penarikan garis atau dalam melakukan pembulatan dan lain-lain. Jadi sehingga banyak faktor-faktor yang menyebabkan errornya lebih besar. Tapi dapat kita simpulkan bahwa menggunakan diagram Smith itu dapat mendekati hasil yang kita dapatkan dari perhitungan menggunakan matematis. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai diagram Smith ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjabarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.